Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Sehati. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini kita akan berbicara terkait dengan kesehatan kulit dan kelamin ya. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita yaitu Dr. Khairul Hadi, spesialis kulit dan kelamin Fins TV. Beliau merupakan owner dari Bihati Skin Clinic Solo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kita senang sekali nih hari Kamis bisa bertemu kembali dengan Dr. Khairul Hadi. Nah, ini tadi dari rumah atau sudah dari klinik, Dok? Masih dari rumah. Oh, dari rumah. Berarti tujuan pertama untuk menyapa pemirsa ini ya, untuk bisa membagikan ilmunya, utamanya di bidang kesehatan kulit dan kelamin. Dan untuk Anda para pemirsa yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, bisa melalui line telepon di 02716793.000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Baik, dokter, ini kan terkait dengan kulit. Setiap manusia itu pasti menginginkan kulitnya itu bagus, cerah gitu ya. Dan salah satu indikatornya itu bebas dari jerawat itu, dokter ya. Nah, untuk menunjang itu semua, apa sih hal-hal yang basic yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kulit kita gitu, Dok? Iya. Bicara kulit sebetulnya tidak hanya masalah wajah ya, Mas ya. Ya, keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki ya. Jadi bisa masalahnya tidak hanya kulit, ya rambut, ya kulit, ya kuku, ya semua aksesoris dari kulit ya. Tidak hanya masalah wajah. Jadi di sini juga artinya mencakup kesehatan itu meliputi kesakitannya juga gitu ya, biar awet sehat. Jadi barangkali ada pemirsa punya masalah jamur, masalah infeksi lain, mungkin infeksi kutu, skabies yang di pondok ya, sering jamuran atau sering kena kudis, boleh nanti kita bertanya ya, cara-cara biar nggak kena kudis, biar nggak kena jamur gitu ya. Baik, terkait dengan kulit itu memang ternyata banyak sekali penyakit yang bisa menghinggapi kulit gitu ya, dokter. Baik dari jerawat, kemudian jamur, infeksi, kudis dan lain sebagainya. Dan itu semua sebenarnya bisa dikonsultasikan secara langsung ketika nanti di klinik Bihati ya, dokter. Ya, tentu. Ya, ataupun kalau para pemirsa berkenan di kesempatan hari ini kami juga memberikan waktunya untuk Anda. Baik, salah satu penyakitnya yang umum ini, dokter, sering dialami oleh baik laki-laki dan perempuan, namun yang sering jadi masalah itu adalah di jerawat, dokter ya. Ya, ternyata jerawat itu saya baru tahu bukan hanya tumbuh di wajah, tapi hampir di seluruh tubuh juga bisa tumbuh jerawat gitu ya, Dok? Bisa. Yang wajah, dada, punggung, itu yang sering ya, kepala biasanya juga bisa, di tengkuk, bagian leher, depan, belakang, bisa juga. Memang jerawat ini sekarang ini seperti menjadi penyakit sejuta umat atau mungkin 10 juta umat lebih lah itu. Sejuta itu menggambarkan banyak ya, menggambarkan jamak yang sangat banyak gitu ya. Kalau dihitung faktanya mungkin malah bisa 10 juta atau 20 juta. Saya pernah ngunduh kasus jerawat di Indonesia itu hampir 30 juta. Itu biasanya dialami oleh siapa, Dok? Apakah remaja atau pemuda? Pasti sudah tidak anak-anak ya. Lepas dari anak-anak atau mungkin disebut remaja ya, atau remaja awal, sampai bahkan yang sudah tidak remaja yang masih bisa kena jerawat juga
banyak. Karena beberapa anggapan di luaran sana bahwasanya nanti ketika di usia muda atau remaja gitu berjerawat nanti pasti sembuh ketika sudah mungkin memasuki umur-umur dewasa gitu, Dok. Ya, itu kalau bicara seperti itu jerawat masa lampau. Mungkin masa saya gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dari dulu manusia yang hampir nggak jerawatan ya. Waktu remaja. Waktu kuliah itu paling keluar 1 apa 2 bentar udah enggak. Jadi gini, masa lampau itu anggapan bahwa keluar jerawat itu setelah remaja, setelah mulai dewasa, terus kemudian nanti kalau sudah menikah itu sembuh gitu ya. Itu dulu masih benar, tapi sekarang sudah bergeser. Kenapa bergeser gitu ya? Nah ini bergesernya karena satu pola makan, kedua pola ketidakmengertian cara merawat kulit, gitu ya. Jadi sekarang ini dengan kondisi perekonomian yang jauh lebih membaik daripada zaman dulu gitu ya. Dan ketersediaan produk-produk skincare atau kosmetik yang sangat tersedia ya, sangat tersedia baik barangnya maupun iklan-iklannya gitu ya, yang saling berhamburan di media apapun ya, bisa media sosial, TV dan semualah. Ini sadar tidak sadar sebetulnya itu adalah suatu proses edukasi kepada masyarakat bahwa Anda perlu kosmetik ini, Anda perlu pakai ini, perlu pakai ini, ben koyo iki gitu. Padahal yang jadi brand ambassador dari lahir udah cantik gitu ya. Dicarilah yang cantik-cantik ya. Mereka dari lahir juga udah cantik kok. Nah, ini kan ya namanya iklan dan media ya begitu ya. Jadi memang berusaha untuk mencuri bawah sadar seseorang untuk percaya apa yang dipaparkan lewat media itu hal yang akan membawa kebaikan. Nah, faktanya tipe kulit orang kita tidak seperti itu, segampang itu gitu ya, semudah itu. Tapi yang justru terjadi kasus jerawat ini semakin banyak karena diinjus dari pemakaian kosmetik, pakaian skincare yang bukan produk ini bukan produk jelek, tetapi masyarakat tidak bisa memilih apa yang tidak punya ilmu untuk memilih mana yang pas untuk kulitnya, gitu ya. Nah ini fakta di lapangan banyak sekarang terjadi kasus jerawatan yang sangat luar biasa. Di samping juga pola makan ya, ada makanan-makanan tertentu yang bisa memicu timbulnya jerawat. Hanya saja ini saya nggak bisa bicara di media ya, karena ini sesuatu yang sensitif, hanya bisa kita pesankan ke pasien kalau memang sudah jadi pasien saya gitu ya. Kan kalau dokter boleh memberikan pesan apa saja ya, pesan apa saja yang diyakini oleh dokter itu menjadi masalah gitu ya. Tapi kalau bicara di media bisa jadi persoalan. Gitu ya. Nah ini sedikit menarik dokter terkait dengan banyaknya produk-produk yang sekarang hadir di masyarakat gitu. Salah satunya kan saya sekarang punya anak gitu, masih kecil. Ternyata produk untuk kesehatan kulit anak itu juga sekarang juga sudah banyak gitu. Termasuk juga face wash untuk anak gitu. Nah, untuk menjaga kualitas kulit anak itu apakah juga sudah harus menggunakan hal-hal yang sedemikian gitu, Dok? Sebetulnya tidak ya, Mas. Jadi kalau masih tidak ada masalah ya nggak usah. Ya. Cuma kalau memang ada masalah kan tentunya perlu intervensi, ya intervensi dengan pengobatan. Misalnya masalah gini, terlalu kering, tentunya pakai pelembab gitu ya. Atau mulai
jerawatan, ya tentunya harus dipilih produk yang untuk menyembuhkan kan gitu. Jadi kalau enggak masalah sebenarnya nggak perlu terlalu diintervensi ya. Baik. Berarti intinya terkait dengan masalah gitu ya, Dok. Semisal ada masalah baru menggunakan produk-produk tertentu. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita juga memberikan waktunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya, bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp dan pesan WhatsApp juga di nomor 08112553000. Hari ini sudah ada beberapa yang masuk, Dokter. Kita bacakan ya. Yang pertama dari Mas Ari di Solo, Dokter. Dokter, umur saya 33 tahun. Selama umur saya, wajah saya tidak pernah berjerawat, Dokter. Kalaupun iya paling 1 atau 2 jerawat saja dan tidak parah. Lalu tahun kemarin hingga sekarang tiba-tiba wajah saya berjerawat parah gitu, Dok. Dan memerah, utamanya di area pipi kanan dan kiri. Apa yang terjadi dan mungkin ada bagaimana cara mengatasinya, Dokter? Kalau sudah jerawatan, ya tentunya mengatasinya nggak bisa sendiri. Ya, Anda perlu obat, ya, dan pengobatan ya datang ke dokter. Karena kita tunjukkan Anda pakai ini, toh nggak bisa nebus obat. Ya. Ke apotek pasti juga akan ditolak kan gitu ya. Karena nggak bisa menebus obat juga. Mending Anda ke dokter gitu ya. Kalau sudah sakit ya ke dokter yang tepat, dan itu secara pembiayaan jauh lebih ngirit daripada coba-coba sendiri. Kadang minta advice, ini beli ini sana. Ini kalau nggak beneran pasti malah boros, malah terjadi. Dan faktanya banyak pasien begitu, sudah mencoba sendiri ya gagal, ke saya akhirnya ngaku, dok saya itu kemarin udah habis puluhan juta, di BHT 800.000 udah sembuh. Udah banyak yang komen, bahkan itu tidak hanya menyampaikan komen di IG, yang diposting di Instagramnya BHT, banyak komen-komen, kok ya nggak dulu-dulu, saya kemarin udah ke skincare sana, skincare sini, saya udah habis puluhan juta, ke BHT 800.000, 400.000, ya paling habis 1,5 juta kok sudah sembuh. Banyak seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah sakit ya berobatlah yang ke tempat yang tepat gitu ya. Karena masih banyak yang memahami bahwa jerawat ini bukan hal yang bukan suatu penyakit gitu. Masih dianggap sesuatu yang biasa gitu. Biasa seorang remaja atau seorang tumbuh jerawat, biasa. Enggak, itu kesakitan. Dan nanti kalau udah jerawat, sembuhnya kalau nggak segera diobati kan terjadi popeng-popengnya. Kalau sudah popeng, pas nanti delalah secara apa-apanya baik, glow. Kok wajahku sekarang popeng-popeng, cacat kan gitu. Baik, berarti solusinya langsung saja ke dokter untuk dapatkan pencerahan yang lebih baik gitu ya, Dokter. Nah, berkaca dari kasus ini hampir mirip seperti dokter. Kalau dokter kan tidak pernah terjerawat tadi hingga sekarang gitu ya. Tapi kalau ini masnya tadi umur 33 akhirnya dia berjerawat gitu. Kalau dianalisa kemungkinan ada faktor apa, Dok? Saya yakin faktor pola makan. Ya. Faktor kebersihan, kurang bersih bisa memicu, tapi nggak terlalu dominan. Nah, sayangnya soal makan saya nggak bisa bicara di forum terbuka ini ya, karena bisa ada yang merasa dicemarkan nama baiknya. Kalau jenis makanan tertentu mungkin, Dok, yang mungkin mengandung apa gitu? Lah ya itu. Lah itu. Baik. Nanti produsennya marah. Tapi kalau semisal makanan yang dari alam, sayur dan lain sebagainya itu tidak masalah ya, Dok? Nggak masalah. Kecuali yang junk food, yang seperti itu. Junk food sendiri juga nggak masalah, asal nggak ada material ini gitu ya. Oh gitu. Baik, nanti silahkan konsultasi lebih lanjut ini ya ke BHT. Insya Allah buka setiap hari ya, Dokter ya. Buka setiap hari. Baik, ini masih ada pertanyaan kembali
terkait yang hampir mirip Ibu Dian di Semarang ini dokter, usia 66 tahun, pakai kosmetik BHT bagus dan cocok walau tidak pernah ke Solo ini dok. Kira-kira makanan apa yang bagus untuk kesehatan kulit supaya tetap sehat dokter? Wah, alhamdulillah Bu. Dapat testimoni positif ya dok. Jadi kepada pemirsa TV ini ya, BHT klinik saya menyelenggarakan untuk fasilitas konsultasi online, ada nomor WA yang bisa dihubungi, dan saya sudah menugaskan beberapa customer service yang untuk melayani ya. Tapi customer service itu hanya menjembatani soal administrasi, soal nanti pengiriman dan sebagainya, tapi untuk pengobatan, untuk obatnya harus apa, itu yang menentukan saya. Dikira nanti wah ini cuma adminnya saja, enggak, semua admin hanya meneruskan apa yang saya sarankan ya, meneruskan menjembatani komunikasi saja. Jadi monggo dimanfaatkan, asal ada data foto yang jelas, ada cerita sedikit tentang apa sakitnya, insya Allah bisa kita bantu dengan diagnosa. Kemudian semua produk obat kita kirim ya. Dan sekarang ini kan sistem apa ya, sistem apa itu pengiriman barang kan sudah sangat modern, sangat maju ya. Dan hampir semua orang juga punya smartphone. Dengan smartphone ini Anda bisa menyelamatkan wajah panjenengan semuanya kalau memang punya masalah ya. Saya dari BHT sudah hampir seluruh Indonesia sudah datang lah, ada yang dari Aceh, dari Papua, dari Kaltara, Maluku, itu yang jauh, apalagi yang dekat-dekat, rada dekat, Jabodetabek sudah banyak yang hadir via online. Mereka ya alhamdulillah banyak yang puasnya ada repeat order lagi untuk ya mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sehingga Anda nggak kehilangan waktu ke Solo, nggak kehilangan waktu apa biaya ke Solo. Tapi kalau masih sekitaran Solo ya silahkanlah ke klinik sambil jalan-jalan gitu. Kan mungkin di rumah juga bosan. Baik, menyediakan konsultasi online jika para pemirsa ini berada di lokasi yang jauh gitu ya dokter ya. Iya. Nah, ini tadi ada tips atau contoh ada makanan yang bagus untuk kulit gitu? Oh, semua sayur, semua buah bagus ya. Semua sayur, semua buah, semua biji-bijian. Nah, biji-bijian ini kan ada proteinnya, ada sumber minyaknya yang bagus, silahkan aja ya. Semua sayur, semua buah baik. Tapi buah ya jangan kebanyakan, misalnya durian gitu ya. Kurang bagus. Ya, baik dokter, ini ternyata para pemirsa sudah banyak yang mendapatkan testimoni positif dan manfaat dari produk-produk BHT gitu ya, termasuk Ibu Dian tadi. Baik, masih banyak pertanyaan dokter, namun kita harus rehat terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Silahkan melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 2553000. Tetaplah bersama kami dalam acara MTA TV. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara
Sinta di MTA TV. Untuk kesempatan pagi hari ini kami masih bersama dengan owner BeHati Skin Clinic Solo ya, Dr. Khairul Hadi, spesialis kulit kelamin Vince TV gitu. Untuk Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi kepada beliau juga masih kami berikan waktunya. Silakan bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Baik dokter, sepertinya sudah ada penelpon ini ya, kita terima terlebih dahulu, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Hadi ini di Palembang. Baik, Pak Hadi, pertanyaannya silahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini Pak Dokter, usia saya itu kan sudah 76 tahun. Masalah apa itu tadi jerawat sudah hilang bagi aku ini, tapi datang ada 3 penyakit. Ini merupakan ujian bagi saya. Yang pertama itu tekanan darah tinggi 180/100. Terus yang kedua asam urat 10,10. Iya. Terus yang ketiga ini gatal-gatal. Apa Nah, kata dokter ini katanya jamur. Yeah. Ada yang bilang ini kok katanya apa itu kuman tungo yang bersemayam di bawah kulit dan di atas daging itu katanya. Nah, saya sudah berobat sampai 8 kali, tapi nggak ada perkembangan dokter. Nah, ini obatnya banyak, jadi rupanya rasa bosan tapi nggak ada sembuhan. Gimana solusinya dok? Untuk menjelaskannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan gatal-gatal atau jamur di bawah kulit tadi dokter, silakan. Ya, kalau hipertensinya, kalau asam uratnya, nanti konsulnya ke dokter penyakit dalam, ya Pak ya. Kalau gatalnya ke dokter kulit, betul, ya. Sering gatal bisa karena itu tadi jamur atau karena tungau ya, atau bisa orang bilang kudis atau skabies ya. Nah itu memang gatal yang paling dominan rasa gatalnya. Nah sudah diobatkan nggak sembuh-sembuh. Ya kadang penyakit jamur itu sering kambuhan juga Pak. Ya sudah diobati sembuh, nanti ada kondisi bisa kambuh, apalagi misalnya panjenengan punya gula yang agak tinggi, ya. Kemudian daerah yang sering keinfeksi jamur biasanya daerah yang lembab, ya, mungkin daerah lipat paha atau selangkangan, daerah ketiak, ya kalau perempuan ya juga payudara karena lembab, ya. Nah, caranya biar enggak terjadi infeksi terus, hindari kelembapan, artinya pakaian dalamnya sering ganti ya, terus gula darahnya kalau memang ada tinggi ya diturunkan ya. Memang ya mungkin kita kalau sudah tua juga akan rewel seperti itu ya. Makanya kan kalau Rasulullah menghentikan manfaatkan usia mudamu sebelum tua, salah satunya hidupmu sebelum mati. Ternyata kalau sepuh ya macam-macam ya Mas ya. Iya betul. Baik, berarti nanti silakan dilanjutkan untuk kalau yang masalah jamur bisa konsultasi ke BeHati ya. Nanti ada nomor WA BeHati, Bapak kirim foto yang jelas, yang di tempat gatalnya disebutkan malam atau siang, ya apa terus-terusan gatal gitu. Kalau percaya ke BeHati nanti kita kirimi obat Pak. Baik. Paling ke Palembang 3-4 hari udah sampai kok. Ya, baik, nanti Pak Hadi bisa langsung menghubungi customer service dari BeHati ya dokter ya. Ada nomor teleponnya tertera di layar televisi, ataupun untuk para pendengar bisa ditulis di 082 2205 8807.
0878 gitu ya. Silahkan nanti bisa konsultasi langsung, insya Allah akan diberikan follow up yang baik untuk Anda. Baik, masih di pertanyaan dokter, ada lagi. Dokter, saya sering mendapati dahi saya berjerawat dengan ukuran yang besar. Karakternya keras dan tidak ada mata jerawatnya. Kondisi ini sering terjadi 1 atau 2 bulan sekali dengan lokasi yang sama terus. Umur saya 28 tahun, dokter, apa yang bisa saya usahakan untuk sembuh? Ya jawabannya cuma gampang, hati aja. Saya nggak bisa memberikan advice beli obat ini, beli obat kan toh Anda juga nggak bisa beli ya. Iya. Ke hati lewat WhatsApp, paling nanti dikasih beberapa macam obat, nggak mahal kok. Nanti juga udah sebelum nanti kita di situ nanti kita ceritakan apa yang perlu dihindari gitu ya, karena faktor ini ya saya mohon maaf nggak bisa bicara di forum media sosial maupun forum resmi karena saya bisa kena undang-undang ITE, ada orang pencemaran nama baik, bisa jadi nama baik terhadap suatu produk nanti. Baik, nanti silakan konsultasi secara langsung di klinik BHT, insya Allah buka setiap hari. Beralih ke pertanyaan dari Rian di Tawangsari, dokter. Dokter, biasa kalau jerawat itu ada di wajah, tetapi ini di kepala saya. Mau saya obati terhalang rambut, mohon solusinya dokter. Kemudian pertanyaan kedua, muka saya juga sering kusam, sudah pakai satu merek tetapi tidak mempan dokter, mohon solusinya. Ya, kalau jerawat di rambut ya sebetulnya bisa diobati ya. Kan misalnya pakai salep kan juga bisa di antara rambut kan ada masalah ya. Dan ada obat minumnya juga nanti untuk obati jerawat. Kalau kusam ya gini, jadi kalau Anda memakai produk-produk kosmetik yang ada di pasaran ya, yang dijual bebas, siapa saja boleh beli, itu beda karakternya, beda dayanya daripada yang ada di klinik ya. Itu sudah disaring oleh peraturan dari BPOM, mana yang boleh dijual bebas, tentu ada kandungan-kandungan level-level yang tidak boleh dilewati ya. Tapi kalau di klinik, apalagi di kliniknya seorang dokter spesialis, ini beda lagi. Kliniknya dokter spesialis itu klinik utama, kalau kliniknya dokter umum itu klinik pratama. Itu ada keterbatasan tertentu, boleh pakai produknya sekelas apa itu ada. Kalau klinik dokter spesialis itu kita diberikan sangat kebebasan sesuai dengan kompetensi seorang dokter spesialis ya, sehingga produknya adalah sifatnya sudah obat, bukan kosmetik lagi, namanya cosmeceutical ya. Jadi kita diberikan kebebasan dalam arti sesuai dengan kapasitas keilmuan profesional, keprofesionalnya seorang dokter spesialis ya. Jadi sudah tidak di level kosmetik biasa lagi gitu ya. Maka untuk terapi yang sifatnya sudah perlu pengobatan yang lebih tinggi, lebih advance, memang menjadi kompetensinya seorang dokter spesialis gitu ya. Bukan levelnya dokter umum atau kelas salon atau kelas kosmetik yang dijual bebas, beda level, beda kasta gitu ya. Baik, BHT sudah menjadi klinik utama ya dokter ya. Tentu nanti produk-produknya sudah sesuai dengan standarnya dan insya Allah akan memberikan dampak yang positif kepada para pasiennya. Nah, berkaitan dengan berbagai masalah kulit, salah satunya tadi ada muka kusam gitu ya dokter, ada jerawat. Nah, apakah masalah itu bisa timbul karena seseorang itu sedang mengalami stres atau mengalami beban pikiran yang sedang berat gitu juga dok? Ya, stres, pikiran berat, terus pekerjaan, umur, semua pasti bikin kontribusi. Punya uang apa tidak uang juga punya kontribusi. Orang di aja raine budak gitu. Tanggal tua ya seperti itulah. Jadi banyak faktor, banyak variabel yang menentukan
tampilan wajah tentunya ya. Tapi masalah ini kan bisa diurai gitu ya, bisa diurai, bisa diperbaiki. Kalau kelihatan kusam, kelihatan tua, tentunya ada treatment apa gitu ya. Kalau timbul flek karena sudah umur, ada perlakuan tersendiri kan gitu. Ya faktanya misalnya ibu-ibu kalau sudah mendekati menopause pasti masalah utamanya adalah timbul flek atau kusem atau warna coklat atau warna hitam di wajah gitu ya. Tapi kalau remaja ya jerawatan kan gitu. Nanti setelah menopause beda lagi, sudah sepuh kulitnya kering, sering gatal siksikan karena kulitnya kering gitu ya. Ya atau tadi itu gampang terinfeksi jamur karena apa? Karena daya tahan tubuh secara keseluruhan juga udah menurun ya. Gampang infeksi jamur, gampang infeksi kudis, gampang infeksi yang lain ya, saluran pernapasan dan macam-macam gitu ya. Ya itu belum tentu penyakit degeneratif karena tua ya, hipertensi, penyakit gula, asam urat, itu yang sering menjadi, atau ototnya sudah mulai berkurang, jalannya sudah nggak seroso zaman dulu lagi, itu degeneratif ya. Ya memang segala umur punya potensi masalahnya sendiri-sendiri. Nah, ada tidak semacam tipsnya dari dokter sehingga wajah orang atau kita itu tetap kelihatan segar dan sehat itu dokter? Mungkin meminimalisir lah hal-hal yang tadi dokter sampaikan. Ya, satu ya bikin muka kusam itu kan kalau sering kepanasan. Kepanasan pasti kusam. Kalau kusam kan kelihatan lebih tua. Betul. Ya, sering kepanasan tidak di samping kusam bikin kulit itu cepat berkerut. Nah, kalau cepat kerut juga tampak lebih tua kan gitu. Ini kalau yang sering umum karena kita negara tropis ya, panasnya kalau siang ya begini ini gitu ya. Nah itu kalau ya artinya apa? Karena faktor sinar ultraviolet ini punya kontribusi yang tidak baik, maka kalau mau fresh, mau menjaga penampilan ya pakai tabir surya atau dilindungi wajahnya ketika berada di luar atau beraktivitas di luar ya jangan terlalu kepanasan lah. Kan misal naik motor ya tutupi kain wajahnya, pakai helm, pakai tutupi kan sudah masker atau kain buff itu kan sudah cukup melindungi. Nah kan ada produk juga dokter, sunscreen, sunscreen atau tabir surya itu boleh digunakan secara sehari-hari gitu ya dok? Boleh. Ya itu untuk kalau SPF yang amannya itu dok, itu sekarang kan banyak tuh SPF yang tinggi-tinggi gitu. Ya SPF semakin tinggian itu semakin punya daya rentang waktu yang lebih lama gitu ya. Tapi kan SPF tinggi biasanya juga lebih mahal kan gitu. Ya kalau ini kan hanya misalnya yang rada murah SPF berapa, nanti di-apply lagi ulang, dipakai lagi kan gitu. Baik, masih ada pertanyaan ini dokter dari Ibu Lucy di Kendal. Mohon maaf, saya sudah lama menderita penyakit kulit eksim dokter. Sampai sekarang umur saya sudah berumur 53 tahun. Kambuh-kambuhan terutama dahulu kalau menjelang haid. Jarang saya periksakan ke dokter, kalau pas gatal-gatal saya diamkan saja. Kadang sembuh sendiri, tapi kalau tidak sembuh-sembuh, saya kasih salep beli di apotek. Yang saya tanyakan, apakah sebaiknya tindakan saya dan penyakit eksim itu apa ada faktor keturunan dan apa bisa sembuh total dokter, dan apa penyebabnya? Ya, sekali. Eksim itu sebetulnya keranjang diagnosa ya, keranjang diagnosa hampir semua penyakit yang sifatnya radang kulit, kadang-kadang dimasukkan orang bilang eksim, itu sebetulnya diagnosa zaman dulu. Sekarang namanya dermatitis ya. Dermatitis itu peradangan kulit. Peradangan kulit sendiri ada yang sifatnya proses dari masalah kulit sendiri itu, atau sebetulnya itu suatu bagian dari proses autoimun ya.
dari masalah kulit sendiri, misalnya masih banyak kayak gitu, misalnya psoriasis, yang dermatitis, yang misalnya di tengkuk atau di kaki, memang kambuh-kambuhan ya. Kadang-kadang ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan total tanpa kambuh, ada, bisanya dikontrol atau ditekan gejalanya ya. Memang ada penyakit seperti Ibu. Jadi kalau Ibu pas kambuh ya datang ke dokter aja, mendapatkan obat ya, nanti sembuh, bisa kambuh lagi. Memang ada banyak pikiran, banyak stres, kambuh juga banyak penyakit seperti itu ya. Termasuk itu kalau di kulit, kalau di dalam ya orang sakit mah atau gastritis, kalau pikirannya lagi semeruang ya gastrisnya kambuh gitu ya. Jadi sebenarnya banyak penyakit yang terpengaruh oleh kondisi psikis atau kondisi keadaan pikiran yang sangat berhubungan ya. Jadi, nah kalau memang penyakit pikiran ini kan sebetulnya kalau menurut ajarannya Rasulullah kan suruh banyak zikir ya, biar tenang hatinya. Ada fasilitas kalau malam suruh sholat tahajud ya. Ini kan sangat membantu untuk menenangkan pikiran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Qulub itu kan hati atau pikiran ya. Bisa diartikan pikiran, bukan hati sebagai organ hati gitu ya. Bukan sebagai organ dalam hati, tapi yang dimaksud hati di sini adalah pikiran. Yaitu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Baik, ini apa juga tadi berkaitan dengan penyakitnya, apa ada faktor keturunan juga, Dok? Ada faktor keturunan, ada. Banyak penyakit yang karena keturunan, bahkan jerawat itu juga penyakit keturunan. Oh, begitu ya. Ada keturunan, banyak penyakit karena keturunan. Berarti memang ya mau tidak mau memang nanti pasti akan mengalaminya gitu ya, Dokter? Oh iya, jadi kita manusia hanya bisa mengendalikan tidak menimbulkan kesakitan atau kerusakan yang terlalu parah kan gitu. Jadi kan misalnya kita berumah di pinggir lereng gunung kan gitu ya, maka kan ada faktor sangat mungkin kejugrukan atau kelongsoran kan. Maka otomatis usaha ikhtiarnya manusia bagaimana gunung itu kan tanah di samping rumah saya ini enggak jugruk kan ya, ditanami bambu lah atau apalah ya kan gitu, atau dikasih parit lah. Jadi kalau jugruk masuk ke parit dulu kan ya, seperti itu ikhtiar manusia menghadapi alam, menghadapi kesakitan ya. Jadi memang perlu upaya ya ikhtiar biar kita itu sehat tentunya ya. Baik. Berarti untuk Ibu Lucy tadi, semisal nanti ada penyakit eksimnya kambuh lagi ya, Dokter ya, langsung saja bisa berkonsultasi, salah satunya lewat BHT ya, Dokter? Ya, kalau percaya BHT boleh. Kalau ke tempat kesehatan paling dekat ya monggo, boleh, enggak masalah. BHT juga menyediakan konsultasi online ya, nanti insya Allah bisa dibantu. Baik, tidak terasa Dokter sudah berada di akhir perjumpaan. Terakhir mungkin ada pesan yang sesuai kita pembicaraan kita hari ini, Dokter, silakan. Ya, pesan kalau panjenengan sudah betul-betul sakit apapun gitu ya, paling logis segera ke dokter saja ya. Kalau kita tidak punya keilmuan yang cukup, justru jangan mencoba-coba atau kata googling, kata internet ya, itu nanti malah kadang-kadang tambah parah. Faktanya seorang Steve Jobs itu seorang yang sangat pinter, yang sangat bisa googling dan macam-macam. Ketika kena tumor, beliau mengandalkan googling, mengandalkan ilmu-ilmu dari internet, tapi kasus kesakitannya tambah parah. Begitu sadar, baru percaya ke dokter dan terlambat. Ini seorang Steve Jobs yang sangat
jenius, yang sangat pinter, yang kita manfaatkan iPhone-nya, teknologinya, itu pun terjadi resistensi seperti itu gitu ya. Jangan dikira orang pinter itu, justru orang pinter ada punya resistensi, bisa merasa mengobati sendiri, cukup sok pinter, bisa tanya ke internet. Bahkan sekarang anak netizen itu, dokter malah diajak berdebat, dia ilmunya dari internet. Iki bisa, saya kadang-kadang Anda datang ke sini itu ngajak berdebat saya atau mengajak mendapatkan mau obat dari saya gitu. Kalau mau ngajak debat jangan di sini. Gitu. Saya tidak punya waktu untuk berdebat. Tapi kalau Anda datang minta obat, ya saya obati. Ya, baik. Terima kasih Dr. Khairul Hadi sudah berkenan memberikan ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Di balik kesibukannya, beliau berkenan memberikan konsultasi kepada kita pemirsa. Baik, nanti tadi informasi untuk Anda, pesannya kepada beliau jika sudah mengalami pesakit, silahkan langsung saja konsultasi langsung kepada dokter ya, supaya dokter ya masalah penyakit apapun, Anda punya penyakit ini ya ke dokter siapa, Anda punya ke dokter siapa ahlinya. Termasuk penyakit kulit nanti bisa menjadi rujukannya yaitu BHD Skin Clinic Solo. Baik, terima kasih dokter, sehat selalu ya. Amin. Salam untuk teman-teman di BHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Sinta di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi terkait dengan penyakit, silahkan bisa datang secara langsung di klinik BHD Skin Clinic Care Solo. Insya Allah pelayanannya 24 jam dan buka setiap hari. Dan akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.